Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Libra? Sekarang giliran kalian ya. Um, Gimana kabar kalian? Aku kayaknya ambil break sekitar 3 minggu sebelum kita bikin video lagi. I hope you guys are fine. Anyway, langsung aja kita mulai ya. Di video kali ini aku akan bacain gimana kondisi kalian selama November dan Desember. Gimana kalian akan mengakhiri tahun 2021 gitu. Seperti biasa, aku akan bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian atau kehidupan umum kalian. Yang kedua adalah, oh my god, my dog, Brownie, stop. Ah, gosh. I hope you guys bear with me, okay? Aku punya anjing dan dia suka, barking at people that she doesn't know. Jadi aku bagi jadi 4 bagian. Yang pertama kehidupan kalian secara general. Yang kedua adalah love life, relationship kalian, dan sex life kalian. Yang ketiga adalah karir, keuangan, atau professional life, atau bisa juga pendidikan kalian ya, yang masih sekolah. Terus yang terakhir adalah pesan kalian seperti apa, kayak gitu. By the way, suara aku lagi berat banget karena aku belum lama baru bangun. Belum lama baru bangun langsung bacain buat kalian ya. Tidak bosan-bosan aku mengingatkan kalau ini adalah general reading. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Oke, kalau kalian mau lebih cocok lagi sama kalian, itu namanya personal reading. Jadi kalian bisa hubungin aku di Instagram aku @dextratarot. Semuanya ada di description box below. Oke, langsung aja kita mulai. Libra, November, Desember. Libra, November, Desember. Ada truth be told. Apa nih? Kamu akan berhadapan dengan suatu fakta. Truth be told. Yang kedua ada dry desert. Libra, November, Desember. The journey. Kemudian wonders. Oh, oke. Aku melihat pattern di sini ya. Aku melihat pola nih di sini. Ada perjalanan. Banyak dari kalian, oke, di sini ada truth be told, dry desert, journey, wonders. Banyak dari kalian yang mungkin akan come out, akan ada pengakuan dari kalian yang kalian akui ke orang-orang yang penting buat kalian. Kemudian setelah itu terjadi, mungkin kamu gak akan mendapatkan dukungan, Libra. Kamu ngerasa dengan kamu jujur dengan apa yang kamu rasakan dan pikirkan, kamu merasa ini akan jadi perjalanan berat buat kamu, karena mungkin kamu akan kehilangan orang-orang yang biasanya mendukung kamu gitu. Tapi kamu gak usah khawatir, no need to worry, karena ini memang adalah bagian dari perjalanan kamu, yang memang harus kamu lewatin sendiri. Perjalanan yang baik itu bukan berarti harus selalu ada orang yang mendampingi sih. Banyak dari perjalanan kita yang harus kita laksanakan sendiri, yang harus kita alami sendiri, yang harus kita jalani sendiri gitu. Di perjalanan nanti itu, kamu akan banyak menemukan hal-hal yang menurut kamu tuh kayak wow, aku nggak kepikiran, gue nggak pernah kepikiran kayak gini gitu. And it makes you wonder kayak kok bisa kayak gini ya. Akan banyak self discovery atau penemuan mengenai diri sendiri dan bagaimana cara pandang kamu mengenai pilihan hidup kamu dan kehidupan kamu pada umumnya gitu loh. Ini bisa aja bukan kamu yang melakukan pengakuan, tapi bisa juga kamu yang mendapatkan pengakuan ini dari seseorang, dan ini membuat kamu mungkin merasa dihianati in a way. Abis itu memutuskan untuk kayak berpisah gitu dan melakukan perjalanan masing-masing. Gak usah khawatir apakah ini pilihan terbaik atau bukan, karena memang kamu harus ngalamin ini gitu loh. Untuk tahu mana yang terbaik buat kamu, mana yang paling tepat buat kamu gitu, Libra. Sekarang kita ke tarotnya ya. Ini aku pakai tarot yang terbaru dari Tarot of Mystical Moments.
Jatuh semua. Libra, November, Desember. Kita ada Knight of Wands. Ya. Memang mendapatkan pengakuan seperti ini atau mengakui sesuatu dari diri kamu di sini nih memang kayak ngelewatin lingkaran api sih. Memang butuh keberanian ya. Dan you did it. Kamu melakukannya dengan baik. Oh my god, my dog so noisy. Yang kedua ada Ace of Wands. Ini lagi-lagi Wands nih energi apinya kuat banget ya. Energi apinya itu tuh maksudnya kayak membara gitu loh. Yang bikin kalian semangat juga. Ada tunas yang tumbuh dari bukunya coba. Jadi justru setelah ada pengakuan ini, kemudian kamu menjalani perjalanan ini sendiri, justru ini akan menjadi sesuatu yang baru buat kamu. Menginspirasi kamu dan memberikan keberanian tersendiri untuk kamu bahwa ya ini memang bagian dari hidup gua dan memang harus dipelajari gitu. Gak usah khawatir karena pada akhirnya lihat gak sih bunganya itu bertumbuh gitu. Bukan bertumbuh aja tapi juga bermekaran. Ini momen-momennya saat-saatnya untuk kamu blooming atau mekar. Jadi gunakan waktu ini untuk diri kamu sendiri ya. Yang ketiga ada The Sun. See? Justru perjalanan ini malah mengiring kamu ke arah masa depan yang lebih cerah nih. The Sun. Matahari. Apa sih yang tidak menyenangkan di bawah matahari? Hangat, cerah, jelas. Nggak ada shadow-nya, nggak ada awan yang meliput. Apa sih awan nggak jelas gitu loh. Itu maksudnya kayak analogi ketidakjelasan ya. Perjalanan ini akan membawa kamu ke masa depan yang lebih baik sih. For sure. One more card. Ada Knight of Wands. Ya, I know. Ini perjalanan memang bisa berat buat kamu ya. Kamu ngerasa kayak this is hard to do. Lihat deh. Di sini mah warna itu berduri kan. Dan kamu rasa kayak mana nih yang katanya masa depan bakal cerah. Adanya juga bikin gua sakit, bikin gua capek. Tapi kamu jangan khawatir, jangan menyerah karena satu langkah lagi kamu tuh bisa mencapai ini gitu loh. Ini side note buat kalian sih, catatan sampingan untuk bertahan. Ya. Satu catatan sampingan untuk bertahan. Sadar gak sih ini wands. Semuanya tuh api gitu loh. Sun pun kan maknanya api gitu ya. Jadi please, jangan menyerah sampai akhir tahun gitu. Memang kayaknya berat gitu ya. Ada perjalanan sendiri. Bahkan secara literally secara harafiah pun banyak dari kalian yang memang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan kebanyakan tuh perjalanan tuh sendiri gitu. Gak bareng teman, gak bareng orang. Ya. Tapi please trust me, percayalah padaku kalau ini tuh buat bikin kamu fresh dan clear gitu otaknya, jelas gitu. Ya. Aku sekarang mau pakai apinya bisa mati nih. Sekarang aku mau pakai tea leaf ini, fortune cards. Aku mau bacain kalian gimana ke depannya. Ini bisa mati. Okay. Libra, November, December, what's gonna happen? Yang pertama ada hat. You will be playing a different role. Yeah, exactly. Karena biasanya kamu nggak pernah seperti ini ya, yang tadi perjalanan sendiri ini. Tapi di akhir, di November dan Desember ini, kamu akan memainkan peran yang berbeda daripada biasanya. Yang kedua ada skull. Hidden secrets can harm you. Nah, ini sangat bersangkutan dengan ini ya, truth be told nih. Ini ngomongin tentang rahasia yang akhirnya terungkap antara entah dari kamu atau dari orang-orang yang penting buat kamu gitu. Makanya dia bilang rahasia yang tersimpan itu bisa membuat kamu tersakiti. Makanya lebih baik November Desember ini kalian harus come out sih, harus ada yang dikeluarkan supaya tidak berdampak buruk pada kamu gitu, tidak menjadi bumerang gitu. Langsung keluar. Oke, apakah kartu yang keluar ini? Yang ketiga ada Lily, spiritual love. Nah, sadar nggak sih ini bunga. Jadi memang perjalanan kamu sendiri ini
bakal bikin kamu lebih spiritual ya, bakal bikin kamu lebih bisa menghargai diri kamu, menghargai keputusan kamu, dan menghargai apa yang terjadi sama kamu gitu loh. Akan lebih lebih ngerasa bahwa semuanya tuh terkoneksi, semuanya tidak ada yang kebetulan, semuanya ada maksudnya, semuanya ada hikmahnya. Kamu akan lebih bisa berdamai sama diri sendiri, dan kamu mungkin akan ngerasa sangat connected sama universe, sama alam semesta. Kamu ngerasa kalau kamu ini dicintai. Kejadian-kejadian yang kayaknya menyebalkan kayak pengkhianatan dan lain-lain itu justru adalah perlindungan buat kamu gitu, dan kamu menyadari itu akhirnya. Yang terakhir, needle and thread, a sincere wish will be granted. Keinginan yang tulus akan dikabulkan, akan tercapai gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kamu kehidupannya akan payah atau akan gimana. Pada saatnya, terutama apabila kamu melakukan hal baik, itu akan kembali lagi pada kamu. Jadi kamu lagi-lagi nggak usah khawatir mengenai itu. Apa yang kita berikan, what goes around comes around. Apa yang kita berikan itu juga akan kembali ke kita. Atau baik buruknya, kita ngomongin karma sekarang. Gitu. Baiklah, sekarang kita ke kesenggol lagi. Sekarang kita ke love life kalian. Ya, ke love life kalian. Kita ke love life kalian. Gimana nih akhir tahun kalian rencananya? Bener-bener tinggal 1,5 bulan lagi ya? Cepet banget gak sih? Tahu-tahu udah 2022 aja, banyak banget yang terjadi nih. Oh anyway, ngomongin tentang numerologi ya. Di sini, mana tadi kartunya? Di sini ada angka 2, 14, 31, 5, 4, 2. Mungkin itu angka-angka yang signifikan buat kalian. Angka 14, angka 31, angka 2, angka 4, angka 5. How do I do this? Salah. Oke, sekarang kita ke love life kalian ya. Why is it tunneling like this? Kita ke love life kalian. Libra, November, Desember. Ada round and round. Mungkin bagi kalian yang ingin segera menyelesaikan urusan kalian, urusan yang membuat kalian stuck gitu ya, kayaknya November, Desember ini belum akan selesai sih. Masih akan muter-muter di situ aja. Mungkin kalian ingin menyelesaikan masalah, atau ingin putus, atau ingin next step gitu ya, ingin jadian atau ingin lebih serius. Kayaknya November Desember ini belum akan ada progres sih, masih akan muter-muter di situ aja. Memang belum saatnya. Masih ada pelajaran yang harus diambil. Journey, kartu yang sama lagi. Can you believe that? Aneh banget bisa keluar lagi, coba. Memang masih harus di situ-situ aja nih. Memang perjalanannya seperti itu nih ya. Karena kayak kamu nih masih banyak pilihan sebenarnya nih. Lihat gak sih? Ya. Kamu tuh kayak lagi dilatih untuk menentukan. Jangan menyerahkan sama universe juga sih. Kamu tetap harus ada usahanya gitu loh. Kalau nggak kamu di situ-situ aja. Libra, November, Desember. Ups, langsung keluar. Ada into the unknown. Oke, I got it. Di sini kan memang dia nggak jelas kan arahnya kemana. Bahkan nggak ada tulisannya nih. Nggak jelas gitu loh. Emang itu membuat kamu takut sih. Kamu nyaman dengan comfort zone kamu. Jadi kamu nggak berani membuat keputusan. Contoh skenarionya ya, kalian tuh terjebak sama hubungan FWB yang menyakitkan buat kalian sebenarnya. Kalian udah keburu baper gitu misalnya ya. Ya kan? Tapi kalian sudah terlalu nyaman dengan hal itu, dan kalian tuh tidak berani untuk memutuskan hubungan, atau kamu tidak berani untuk mengungkapkan rasa sayang kamu ke pasangan FWB kamu gitu. Jadinya kamu keep sendiri aja, kamu simpen sendiri aja, dan kamu tersiksa sendiri gitu. Gak usah khawatir untuk membuat keputusan. Percayakan saja semua keputusannya kamu yang akan kamu buat nanti, itu akan menuju hal yang terbaik buat kamu gitu loh. Jadi ini ngomongin tentang optimisme juga.
bagaimanapun kita nggak bisa ngeliat masa depan secara saklek seperti apa, secara akurat 100%. Bahkan ketika kamu nonton ini pun, semua itu masih bisa berubah di masa depan, karena kamu punya kemampuan untuk memutuskan, gitu. Banyak dari kalian yang memang ini sih akan membuat, ragu untuk buat keputusan, balik lagi yang tadi. Dan takut untuk melangkah gitu loh, November-Desember ini. Sekarang kita ke Romance Angels. Past life relationship. Aku di sini aja deh. Past life relationship. Banyak dari kalian yang memang akan masih berhubungan sama mantan nih. Lihat gak sih? Karmanya memang belum selesai, makanya muter. Nah, banyak dari kalian yang akan berhubungan sama mantan pacar, atau mantan gebetan, atau mantan apapun yang memang belum selesai urusannya. Bisnisnya belum selesai, unfinished business. Jadi memang November-Desember ini kalian diberi kesempatan untuk closing gitu loh, untuk melakukan closure. Jadi atau melakukan penutupan ya. Jadi nggak bikin kamu atau pasangan kamu tadi atau mantan kamu tadi itu kegantung gitu loh. Karena kalau nggak dibicarakan kenapa waktu itu putus, atau nggak dibicarakan alasan-alasan tertentu pada waktu itu kejadian, kalau nggak diceritakan semuanya itu tuh bikin trauma tersendiri gitu loh. Makanya supaya karmanya nggak di situ-situ aja, supaya nggak kepikirannya tuh itu aja, ya emang harus ambil keputusan tadi loh. Supaya bisa putus ini, kalau emang nggak penting segera selesaikan. Gitu. Libra. November, Desember, passion. This could be the one. Banyak juga nih yang love life-nya penuh dengan passion di November Desember ini ya. Banyak yang akhirnya setelah memutuskan tadi, kalian ngerasa kayak oke, aku rasa aku buat keputusan yang terbaik, dan I think he is the right one, he is the one. Banyak yang kalian ngerasa kayak oke, ini mungkin ya udahlah, let's see how it goes. Aku akan coba sama hubungan ini, akan coba sama orang ini gitu. Banyak dari kalian juga yang sebenarnya sudah menemukan apa yang kalian cari dari pasangan kalian ini gitu. Ada hubungannya sama bacaan pertama tadi yang Truth Be Told. Dia bilang allow your heart and soul to sing with joy. Biarkanlah hati kamu tuh menyanyi, menari dengan sukacitanya gitu, dengan senang hatinya gitu loh. Jadi jangan menahan diri sendiri apabila kamu ada perasaan lebih, kalau kamu mencintai ini orang gitu loh. Buat apa ditutupin? It doesn't give you benefit at all. Nggak ngasih kamu keuntungan juga gitu. Biar apa? Biar cool. Biar apa? November Desember ini saat yang tepat untuk menunjukkan apa yang kalian rasakan sesungguhnya sih, Libra. November Desember, your love life. Knight of Pentacles. The Sun. Can you... Ya Allah. Ada The Sun lagi. Banyak kali yang keluar. No, this is too much. I need only one more card. Can you give me that? One more card, please. Love life untuk Libra, November, Desember. Seven of Swords. Tadi yang jatuh tuh Seven of Swords, cuma gak aku ambil. Ternyata dia keluar lagi. Oke, untuk love life, 3 kartu tarot nih ya. Libra, November, Desember, dan Knight of Pentacles. Jadi memang, ya I know, kamu memang gak bisa diburu-buruin sih ini. Ya. Untuk menyelesaikan ini tuh kamu butuh waktu. Oke, it's fine. Aku gak akan push kamu, gak akan dorong kamu. Tapi ingat, jangan terlalu lama di sini gitu loh. Kalau enggak, level kamu tuh gak naik-naik gitu. Jadi, take your time. November, Desember ini aku rasa kamu gak akan segera buat keputusan sih. Karena memang kamu kayak, gue gak bisa diburu-buruin gitu. Kamu akan menimbang pro kontranya gitu. Sisi baik, sisi buruknya, itu yang bikin kamu lama mikir sih. Tapi aku tahu ini karena kamu pengen yang terbaik yang buat kamu gitu. Which is normal, which is okay, which is fine, ya. Banyak dari kalian yang akan ketemu sama orang baru ketika melakukan perjalanan ini nih secara harfiah. Ketika kalian lagi traveling kemana, akan ketemu sama orang dan menurut kalian tuh kayak ini terlalu cepat untuk misalnya ngedate atau untuk
physical connection atau whatever, tapi just let yourself to have fun gitu ya. Akan bright banget sih ini perjalanannya. Dengan bertemu dengan orang-orang baru dan mungkin membuat keputusan impulsif yang biasanya nggak kamu lakukan, justru itu akan memberikan kamu pencerahan sih. Akan memberikan kamu enlightenment mengenai apa yang kamu cari dan mengenai diri kamu sendiri gitu. Ya. Yang ketiga di sini ada Seven of Swords. Pastikan apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pilih, itu bukanlah keputusan yang kamu buat untuk menyabotase diri kamu sendiri. Jangan menganggap bahwa, oh baik-baik aja kok, padahal kamu tidak menyukainya gitu loh. Gak harus berbohong sama diri sendiri kok. Aku tahu sih ada yang kamu jaga di sini, hati kamu. Mungkin kamu trauma dengan hubungan-hubungan sebelumnya, sehingga kamu kayak, ya nggak apa-apa kok, semuanya everything is fine. Lihat tuh, semuanya mekar, tapi sebenarnya kan ini ular. Yang kamu jaga itu hati kamu nih. Kamu tuh berharap banyak dari hubungan ini, takut banget ini pecah harapannya, atau takutnya malah jadi busuk telurnya gitu kan. Don't sabotage yourself. Jangan menyabotase diri kamu sendiri gitu. Ya. Gitu. Ini juga peringatan buat kamu sih. Apabila ketemu sama orang barunya ini hanya untuk have fun, ya make it clear kalau ini hanya untuk have fun. Tapi memang kalau pada kenyataannya kamu memang malah jadi baper, ya udah let yourself to enjoy the moment ya. Ini juga peringatan buat kamu, hati-hati. Orang-orang ini bisa juga punya maksud yang lain ke kamu gitu loh. Jadi tetap be cautious ya, hati-hati juga. Ada aja orang yang sneaky sama kamu, kayak diam-diam di belakang ngomongnya apa, di depan seperti apa gitu loh. Menyakitkan sini. I know. Sekarang kita ke sex life kalian. Juicy. Di sini aku pakai Tarot of Sexual Magic. Ini emang gambar artnya itu dewasa ya, 18 ke atas, 18 plus. Jadi kalau yang di bawah 18 jangan nonton, tapi kalau mau nonton ya take it with cautious gitu. Jadi kayak ya udahlah, be wise ya, urusan kalian. Love sex life kalian. Langsung keluar nih sex life kalian untuk Libra November Desember. Di sini ada The Wheel. Look at that. So pretty, so pretty, so sexy juga gitu. Ada The Wheel. Ada 3 cewek loh, astaga. Ada Two of Pentacles. Terus ada Ace of Cups. Ulala, nice. Jadi tuh tarot ini tuh bisa dipakai sebagai tradisional juga, tapi untuk deck ini secara khusus mereka punya bacaan tersendiri gitu. Ini emang bacaannya dirty banget ya. Jadi banyak dari kalian tuh ya, kalau misalnya kalian gak eksklusif sama pasangan kalian banyak banget sih bisa kayak ganti-ganti pasangan nih. Bahkan bisa have them all in the same time. Bisa kalian cewek, bisa kalian cowok ya, siapapun itu. Banyak dari kalian yang punya banyak ini sih pilihan, dan sama-sama bisa dinikmati di November Desember tahun ini. Di sini ada Two of Coins ya. Karena kalian punya banyak pilihan, kalian tuh jadi tahu apa yang kalian mau sih. Banyak dari kalian yang kayak menimbang-nimbang mana yang terbaik gitu loh, mana yang bagus buat kalian di sini. Which is okay, kalian kayak, tapi nilainya terbaiknya berdasarkan seksnya gitu. Dan yang terakhir ada Ace of Cups. At the end, kalau kamu memang menginginkan seks yang kayak penuh dari hati juga gitu ya, kamu akan mendapatkannya juga sih nih di November Desember ini, yang bener-bener sama orang yang kalian cintai gitu. Sekarang aku mau cheating dulu, aku mau coba baca bukunya. The Wheel kalau di deck ini tuh bacanya artinya apa ya? The Wheel. Oh, ini ngomongin tentang perubahan. Seduction of the Mirror. Oke, ini masih nyambung dengan yang ini tadi. Ini ngomong tentang perubahan, mengenai menyadari apa yang selama ini terjadi dan apa yang kamu inginkan gitu loh. Visi misi kamu apa gitu.
memang butuh waktu untuk menyadari dan memutuskan. Tapi ya, at least yang bisa kamu tahu adalah untuk menyadari bahwa ini tuh sedang terjadi gitu loh. Jadi juga nggak oblivious atau nggak terus nggak tahu sedang apa yang sedang terjadi gitu loh. Jadi kayak kehilangan arah juga gitu maksudnya. Aku tuh sebel deh, lilin tuh selalu begini, dia nggak rata, selalu kayak jadi sumur, ntar lama-lama mati. I hate this. Anyway, kayak gitu. November, Desember akan ada perubahan di sex life kalian juga. Perubahan itu memang butuh dilakukan supaya kamu tahu ya mana yang paling baik pada saat itu gitu. Kamu diminta juga observe sih, misal dari 3 orang ini mana yang terbaik gitu lah buat kamu ya. Ini nyambung sama nih yang two of Pentacles ini. Two of Pentacles, embarrassment, the magic of Vermina. Ya, ini ngomong tentang ketakutan, nyambung nih ya sama journey and into the unknown di sini. Ada ketakutan-ketakutan untuk memulai yang baru gitu. Oh my god. Sebentar. No, don't die. Mati. Lilinku mati. Aku selalu punya problem kalau pasang lilin kayak gini tuh. Kalau udah ke bawah dia pasti mati begini deh. Menyebalkan. Ya udahlah ya, aku taruh dulu aja. Tapi nggak nyala. It's okay. Sedangkan kalau Ace of Cups tadi sudah aku jelaskan ya, ini passionate love gitu, passionate sex. Jadi you will get them all. Gitu. That's it for sex life and love life. Sekarang kita mau masuk ke karir professional life kamu ya, karir keuangan, termasuk juga pendidikan kalian kalau yang masih kuliah. Oke. Sekarang kita lihat nih love life sih, professional life kalian. Libra, November, Desember, di sini ada TikTok, ada TikTok, ada Stonefields, dan ada juga adjacent possibilities. This is good news ya. Ini ngomongin tentang waktu aja sih, Libra. Mungkin kehidupan profesional kamu, karir keuangan dan pendidikan kamu kayaknya belakangan ini sudah terjadi dan bisa banget terjadi nanti di awal Desember ya, pertengahan Desember. Mungkin akan ada problem gitu, ada problem kecil sih, sangat-sangat minor ya. Domestik banget nih sih, skalanya nggak gede. Dan sebenarnya kalian sudah menduga ini akan terjadi sih. Ini ngomong tentang timing aja. Ini akan terjadi, kalian tahu akan terjadi dan memang akan terjadi. Tapi percayalah setelah problem ini ada, after the problem arises, ini kalian bakal membuka kesempatan banyak banget buat kalian. Ya kalian tahu lah, nggak usah kasih contoh. Bisa aja abis problem sama atasan, abis itu kamu mungkin diancam kayak untuk dipecat dan segala macam. Tapi justru dari problem ini malah membukakan pintu kesempatan yang lebih baik daripada yang ada sekarang gitu. Pilihannya banyak banget. Dan memang itu lucknya kamu, keberuntungannya kamu gitu. Ini juga berlaku sama yang di-reject ya, kayak mungkin aplikasi kalian di-reject, ditolak segala macam. Justru yang ditolak setelah penolakan ini terjadi, kalian malah dapat kesempatan dan penawaran dari berbagai macam tempat dan pihak. Wow, udah 29 menit, lama juga aku ngomong. Libra, professional life. November, December. Kita ada Ace of Cups. Yep. Ace of Cups. Nice. Ada The Emperor. Oh my god, kamu dapat 2 Oh my god, ini bagus banget. Oh my god, kalian dapat 2 Emperor. Jadi khusus untuk di deck ini, di deck Mystical Moments ini, untuk setiap karakter laki-laki, mereka tuh punya 2 gitu loh. Dua karakter, cewek dan cowok gitu. Dan menariknya adalah kamu dapat 2 Emperor. Jadi yang bisa kulihat adalah justru permasalahan ini malah memang berkah buat kamu. Masalah ini justru malah berkah buat kamu karena memberikan kamu kesempatan, dia menaikkan derajat kamu juga gitu loh.
menaikkan posisi kamu juga. Nggak tanggung-tanggung, 2 loh rajanya. Kaisar ada 2. Mungkin dari permasalahan ini orang bisa lihat kapabilitas kamu, bisa lihat skill kamu. Justru dari masalah ini akan menjadi ajang kamu untuk membuktikan seberapa baiknya kamu gitu loh. Nggak cuma itu, nggak cuma posisi kalian juga yang naik. Kalian tuh juga dipandang sama 2, nggak cuma 1 tapi 2 orang atasan kalian atau superior kalian. Mereka menyadari kemampuan dan skill kamu dan akhirnya kamu ditarik untuk berada di posisi yang seharusnya gitu. Sekarang kita masuk ke pesan ya, biar nggak usah lama-lama lagi nih. Udah 30 menit aja. Ini pesan buat kalian para Libra, November dan Desember mengenai apapun yang harus kalian dengar. Yang pertama, time to breathe out. Jangan lupa untuk istirahat ya. Jangan lupa untuk istirahat karena kesehatan mental dan fisik kalian juga tetap penting untuk menjalani hari-hari dan untuk bertahan hidup gitu. Time to breathe out. November, Desember pastikan kalian istirahat ya. Pastikan ada waktu istirahat. Terutama buat kalian yang memang dikejar deadline di November, Desember ini. Yang kedua ada balance spirituality and practicality. Ini nyambung nih. Selalu berusaha untuk menyeimbangkan semuanya. Ya, istirahat, main-main, kerja, doa-doa, praktek. Yang ketiga ada the energy is going momentum. Jadi memang November, Desember ini bukan puncak-puncaknya justru. Nanti bisa dipanen tuh tahun depan ya. Jadi pastikan vibrasi kamu itu tetap positif ya. Jadi apa yang datang ke kamu juga baik gitu pada akhirnya. Sekarang aku mau pakai ini, The Soul's Journey Lesson Card. Pesan apa yang harus kamu dengar di November, Desember ini? Ada imagination. Oh ya, abis series ini aku kan bacain mengenai ini sih. Prediksi 2022 kalian seperti apa. Itu akan jadi video yang panjang banget. Jadi aku harus nyicil di bulan Desember ini ya. Oke, ini imagination. Terus kartu yang kedua dari Divine Abundance Oracle Cards. Kita ada reframe. Ini pesan buat kalian di November, Desember. Yang pertama ada imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Jadi kalau kamu ngerasa ini kayaknya minor tapi penting untuk beberapa buat kalian ya. Untuk beberapa dari kalian. Nah, gitu maksudku. November, Desember ini kalian akan banyak ide yang strike your mind, tiba-tiba datang ke pikiran kalian. Mungkin kalian akan ngerasa ini kok gue ngide banget ya, kayaknya mungkin nggak bisa gue lakuin deh, kayaknya nggak bisa gue eksekusi deh. Tapi percayalah bahwa itu tuh kayak macam ilham gitu loh. Dan ketika itu datang, jangan meragukan diri kamu sendiri juga gitu loh. Peluklah dia, embrace lah dia, kayak percaya dirilah sama kemampuan kreatif kamu gitu loh. Dan apapun yang kamu bayangkan ya. Yang kedua ada reframe. This is happening for me, not to me. Kalau bahasa Indonesia tuh memang terbatas, tapi for me sama to me itu beda. Jadi kalau for me itu tuh sesuatu yang ngefek sama kita, kalau to me tuh sesuatu dari luar yang ya udah nggak ada efeknya gitu loh. Jadi reframe ini adalah pesan buat kalian untuk mengganti cara pikir kalian bahwa semua yang terjadi sama kamu itu adalah untuk buat kamu gitu loh. Untuk dan buat kamu, untuk kamu, buat kamu, bukan kepada kamu gitu loh, ya. Dengan kamu bisa berpikir seperti ini, kamu akan percaya bahwa semua kejadian itu ada hikmahnya, gitu. Gitu intinya. Wow, this is such a long ass video, 34 minutes. Anyway, that's all for today. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang subscribe. Sudah subscribe, apaan sih? Yang sudah subscribe, terima kasih. Terus kalau kalian mau personal reading, bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot. Kalian bisa nanya-nanya di DM. Aku rate-nya cukup affordable, jadi tanya-tanya dulu aja. I think that's all. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Libra. Stay safe.